Baik Bu Yulda, gimana perasaannya nanti setelah mengajar di kelas 82 yang katanya tadi kurang komunikatif dan seterusnya tadi, bagaimana perasaannya ini? Untuk hari ini alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan lancar ya Allah. Jadi saya juga senang karena melihat anak-anaknya juga aktif, antusias dengan pembelajaran yang saya berikan hari ini kayak gitu. Terlihat dari games yang saya berikan tadi kan anak-anak juga sangat penuh semangat dalam mengikutinya kayak gitu. Jadi alhamdulillah syukur hari ini lancar di kelas 82 ya. Tadi yang jenengan takutkan kan anak-anak kan apa kurang komunikatif ya, sepi gitu ya kelasnya. Kelihatan monoton. Iya. Berarti tadi anak-anak itu aktifnya karena apa berarti? Sepertinya karena media pembelajaran yang saya berikan ya Mas, karena kan memang ya saya kan melihat-lihat kalau mau memberikan media pembelajaran itu melihat materi juga. Kalau materinya sedikit berat itu ya mungkin fokus ke materi yang saya berikan kayak PPT aja kayak gitu. Nanti kalau ringan-ringan kayak gitu lebih ke saya beri games kayak gitu. Terus terlihat juga di kelas 82 itu ternyata setelah saya berikan games, tipikalnya anak-anaknya itu mungkin bukan anak-anak yang mendengarkan penjelasan gurunya aja kayak gitu. Jadi mereka tuh juga suka mobilisasi kayak gitu, kayak berpindah tempat kayak gitu, ada pergerakan kayak gitu. Jadi tidak membosankan dan terlihat sangat aktif setelah saya berikan media itu. Jadi tadi itu diberikan games terus habis itu anak-anak ini ya presentasi gitu ya. Jadi kan tadi saya kasih games kayak gitu untuk mereview materi-materi bab 5 kayak gitu Pak. Ya di gamesnya itu tuh saya berikan setiap pertanyaan gitu. Jadi anak-anak itu bisa memilih pertanyaan yang mereka kuasai di materi tersebut kayak gitu. Nah setiap pertanyaannya itu pasti bobotnya pertanyaan itu masing-masing. Nah bobotnya pertanyaan yang masing-masing itu saya berikan nilai kayak gitu. Jadi dari nilai 10 ke 30 kayak gitu. Jadi terlihat nanti anak-anak yang mungkin menguasai penuh materi itu tuh pasti mereka akan bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan dari berbagai bobot kayak gitu. Jadi tadi juga terlihat anak-anak juga rata sih, maksudnya mereka juga poin akhirnya kan karena saya suruh akumulasi semuanya kayak gitu, jadi terlihat rata anak-anak juga bisa menjawab semuanya kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah tujuan pembelajaran dari materi bab 5 ini tercapai kayak gitu. Meskipun mereview tapi ini ya dengan metode yang baru ya. Iya, dengan game jadi tidak monoton gitu ya, kadang sekali. Nah, dari pembelajaran yang ini kira-kira jenengan sudah Bu Yulda sendiri itu sudah cukup puas, apa masih ada hal yang perlu dikembangkan lagi ke depannya? Kalau masih belum ya, jadi ya setelah melihat antusiasnya anak-anak itu saya semakin semangat untuk memberikan media pembelajaran yang lain kayak gitu, metode-metode pembelajaran yang lain mungkin yang bisa memfasilitasi keaktifan mereka. Jadi kan di sini juga sama-sama belajar, muridnya juga belajar, gurunya juga belajar dari mereka juga. Apa yang perlu kurang ya dibenahi bagi saya kayak gitu. Jadi mungkin saya masih ingin menggali kreativitas saya lagi untuk bisa memberikan media pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang bisa bisa disenangi sama semua siswa kayak gitu. Nah, itu caranya bagaimana Bu? Kalau caranya mungkin saya lebih kayak memaksimalkan waktu ketika saya tatap muka dengan mereka begitu. Jadi setiap tatap muka di kelas itu, setiap materi pembelajaran itu pasti saya selingi untuk ngobrol sebentar sama anak-anak. Saya hampiri anak-anak melihat karakteristiknya mereka itu, kalau tidak diamati satu persatu kan nggak bisa kayak gitu kan. Karena karakter siswanya itu kan juga berbeda dalam satu kelas gitu. Jadi saya lihat karakternya satu-satu mengajak ngobrol. Mungkin mereka yang tanggap dengan obrolan saya, cepat paham atau mungkin tidak malu-malu dalam berkomunikasi atau berpendapat, itu mungkin bisa diberi metode pembelajaran yang semua masuk kayak gitu. Mungkin nanti anak-anak yang sedikit agak malu, sedikit kurang ekspresif, mungkin mereka harus dikasih media pembelajaran atau metode pembelajaran itu yang bisa membangkitkan semangat dia, membangkitkan keaktifan dia itu kayak apa kayak gitu. Berarti diferensiasinya ya nanti itu berarti nanti kira-kira diferensiasinya itu diterapkan di kelas dalam satu kali pertemuan atau nanti bisa berbeda atau bagaimana?
Setiap enggak sih berbeda sih, tergantung materinya sih Pak. Lihat materinya. Berarti dalam setiap pertemuan itu nanti akan berbeda. Bergantung bobot materi. Betul. Nah, untuk kedepannya nih, kira-kira yang dicita-citakan Bu Yuda, jadi kan sudah anaknya kurang komunikatif, ternyata alhamdulillah setelah diberikan ini ternyata saya juga lihat luar biasa sekali ya, maksudnya apalagi kan tadi kan siang anak-anak juga kan sebenarnya sudah lelah, tapi ternyata masih semangat, antusias mengerjakan. Nah, untuk kedepannya nih kira-kira apa yang Bu Yuda cita-citakan supaya anak-anak nyaman, senang dalam pembelajaran PPKN ini? Mungkin ini sih kayak metode pembelajaran yang di luar kelas kayak gitu sih. Mungkin anak-anak itu, apalagi yang anak-anak yang kurang aktif, yang pasif kayak gitu kan mungkin cenderung bosan kayak di kelas aja kayak gitu. Mungkin kayak mencari suasana baru, mungkin bisa kayak outdoor learning kayak gitu. Jadi langsung terjun ke masyarakatnya. Karena PKN ini kan ilmu sosial kan berarti dekat dengan masyarakat ya. Mungkin kita bisa kayak menggali misalnya aja di materi budaya nasional itu ya, budaya nasional itu kan kita bisa menggali apa aja sih budaya yang ada di Indonesia, nggak usah jauh-jauh Indonesia, mungkin di sekitaran sekolah aja kayak gitu, mungkin memanfaatkan betul yang di sekitar sekolahannya aja. Mungkin kita bisa mengajak anak-anak untuk terjun ke masyarakat untuk mengamati budaya apa sih yang ada di sekitar masyarakat di sekolah kayak gitu, bagaimana terus masyarakatnya itu mempertahankan budayanya itu kayak apa kayak gitu. Terus itu kan juga bisa jadi cerminan untuk mereka kan secara umur kan generasi muda bangsa ya, dan mereka tuh kayak saya tuh sebagai generasi tuh harus bagaimana dalam menyikapi kebudayaan nasional kayak gitu, bagaimana kontribusi mereka sebagai generasi muda itu untuk dapat membantu untuk membantu kebudayaan itu agar tidak luntur itu kayak apa melestarikannya gitu. Selain itu tuh saya juga ingin bercita-cita kayak ada ada guru pendatang misalnya, guru tamu kayak gitu. Mungkin bisa kayak di materi Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional itu kita bisa mengundang tamu kayak veteran-veteran kayak gitu. Mungkin dari mereka kan kita bisa memberikan ilmu langsung ke anak-anak. Jadi mereka bukan hanya berfokus pada materi. Jadi mereka tuh kayak materi yang saya pelajari, peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia itu tuh ternyata benar kayak gitu, bukan hanya di buku aja kayak gitu. Jadi kan mereka kayak ada pembuktiannya melalui didatangnya tamu tadi kayak guru veteran misalnya kayak gitu sih. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, itu nanti kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu Yuda? Cita-citanya Bu Yuda tadi? Karena ini kan sudah akhir semester, mungkin ya kalau bisa cepatnya mungkin semester baru atau pelajaran baru itu ya. Langkah awalnya jenengan nanti apa untuk mewujudkan cita-citanya? Itu kan belum dilaksanakan. Belum. Itu kan cita-cita. Kira-kira kapan? Dari mana langkah-langkahnya? Yang pertama mungkin ini sih, saya minta pendapat siswa dulu. Kalau kayak gini tuh gimana menurut kalian? Kalau metode pembelajaran kayak gitu suka atau enggak kayak gitu. Terus komunikasi terbuka gitu ya. Betul. Jadi minta pendapat siswa juga kan, karena nanti yang terlibat besar kan mereka juga kan ya usia kayak gitu. Terus yang kedua mungkin bisa ini sih, ngobrol dulu sama teman sejawat yang satu rumpun guru PKN kayak gitu. Bagaimana kalau semester baru nanti kita membuat model pembelajaran yang berbeda kayak gitu misalnya. Terus setelah itu juga bisa ini sih, lebih ke manajemen sekolahnya kayak gimana, minta saran, minta izin kayak gitu, apakah disetujui dengan metode pembelajaran yang saya ajukan kayak gitu. Itu kan juga untuk kebaikan anak-anak juga, karena sekarang di kurikulum Merdeka ini kan bukan hanya berfokus pada materi yang hanya di kelas kan ya, outdoor itu kan juga betul. Jadi kan mungkin bisa dipertimbangkan. Ada sekali Bu Yuda. Semoga nanti kedepannya tindak lanjutnya yang itu tadi bisa segera dilaksanakan di tahun ajaran baru ya. Ditunggu kegiatannya nanti. Terima kasih sudah selalu nanti kita bersama-sama. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi. Amin. Ya kan, BPKN Indonesia kan bisa lebih enteng maksudnya. Iya, betul.
Terima kasih Bu Yulda, sukses selalu, Iya. terus dikembangkan dan tetap semangat. Saya juga terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sarannya, Iya. terima kasih atas Sama-sama belajar. iya semua yang saya dapatkan hari ini juga. Terima kasih banyak. Sama kan juga, setidaknya kan di sini kan juga saya tahu kan Iya. banyak yang ilmu yang didapat kita. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.